Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sintan.aini, NPM 2313025053, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Angkatan 2023, kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Desain Kreatif Aplikasi, yaitu pengembangan proyek aplikasi berbasis UI atau UX. Baiklah, di sini pertama-tama latar belakang alasan saya mengembangkan proyek aplikasi ini. Yang pertama, kita melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pemanfaatan media pembelajaran digital yang lebih interaktif dan berpusat pada peserta didik. Dan di sini salah satu mata pelajaran yang saya pilih karena mata pelajaran itu pastinya memerlukan dukungan media pembelajaran yang inovatif adalah mata pelajaran informatika. Jadi, kenapa saya mengembangkan aplikasi ini dan kenapa mata pelajaran itu? Karena saya melihat dan saya telah melakukan observasi kepada beberapa sekolah sebelumnya dan masih banyak proses pembelajaran yang masih didominasi oleh metode konvensional. Nah, karena hal itu menyebabkan rendahnya keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Jadi pembelajaran itu hanya berfokus kepada penyampaian materi secara satu arah. Jadi guru hanya menjelaskan materi dan di situ siswa hanya mendengarkan. Nah, jadi diperlukan inovasi media pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga interaktif supaya mendorong keterlibatan peserta didik secara optimal. Nah, di sini saya berencana mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi bernama Algoria Sudecode Adventure. Nah, aplikasi ini dirancang untuk membantu peserta didik khususnya pada kelas 10 SMA memahami materi algoritma dan juga pseudocode. Jadi nggak cuman itu, di situ juga ada beberapa materi lainnya, namun di sini fokusnya atau pembahasannya materi algoritma dan pseudocode terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada penerapan elemen gamifikasi seperti terdapat badge, XP, level, quest, progress, dan juga adventure map leaderboard. Nah, di sini juga aplikasinya menerapkan konsep hybrid learning. Jadi tidak hanya berfokus pada tools aplikasi, tetapi juga menggabung kegiatan digital dan juga aktivitas non-digital berupa puzzle. Jadi nanti siswa tuh mengerjakan puzzle secara langsung di kelas. Namun instruksinya itu tetap ada di aplikasi. Jadi dilakukan secara hybrid. Jadi siswa tidak tergantungan oleh media gitu. Nah, di sini ada tujuan pengembangan. Yang pertama, di sini tujuan pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama saya merancang antarmuka aplikasi pembelajaran yang menarik, mudah digunakan dan sesuai dengan prinsip desain UI ataupun UX. Dan kemudian mengembangkan prototipe aplikasi berbasis gamifikasi untuk mendukung pembelajaran algoritma dan juga pseudocode pada siswa SMA. Kemudian yang terakhir menciptakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan menyenangkan melalui penerapan elemen gamifikasi seperti tadi yang saya sebutkan yaitu level, quest, bet, dan juga leaderboard. Nah, kemudian di sini ada target pengguna dan permasalahan yang diselesaikan. Dan di sini target penggunanya dari aplikasi ini adalah peserta didik kelas 10 SMA yang mempelajari mata pelajaran informatika. Nah, selain itu juga guru informatika yang menjadi pengguna aplikasi sebagai fasilitator yang mengarahkan proses pembelajaran dan aktivitas gamifikasi di dalam kelas. Jadi, aplikasi ini dikembangkan untuk membantu mengatasi beberapa permasalahan yang sering ditemukan dalam pembelajaran algoritma dan juga pseudocode. Jadi, permasalahannya apa saja sih? Jadi, permasalahannya adalah rendahnya keterlibatan peserta didik selama pembelajaran. Pembelajaran itu kurang interaktif karena didominasi metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Kemudian, kesulitan peserta didik dalam memahami konsep algoritma yang bersifat abstrak, serta terbatasnya media pembelajaran yang mampu menggabungkan unsur interaktif dan juga kolaboratif. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan untuk penerapan gamifikasi dan pendekatannya itu hybrid learning. Jadi aplikasi ini tentunya diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta membantu mereka memahami materi, algoritma, dan juga pseudocode.
Nah, kemudian bab 2 ada analisis konsep dan juga wireframe. Jadi di sini untuk analisis konsep aplikasinya, Algoria ini merupakan aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi yang dirancang untuk membantu siswa kelas 10 SMA memahami materi algoritma dan juga pseudocode secara lebih interaktif dan juga menyenangkan. Nah, aplikasi ini mengadopsi konsep adventure learning, yaitu pembelajaran yang dikemas dalam bentuk petualangan sehingga pengguna merasa tertantang untuk menyelesaikan setiap misi pembelajaran secara bertahap. Kemudian di sini ada analisis penggunanya atau user analysis. Jadi pengguna utama aplikasi ini adalah siswa SMA kelas 10 yang mempelajari materi informatika, khususnya materi algoritma dan juga pseudocode. Nah, siswa kan membutuhkan media pembelajaran yang mudah dipahami, memiliki tampilan yang menarik, serta mampu memberikan pengalaman belajar yang tidak membosankan. Jadi untuk visualisasinya dan temanya ini petualangan dan juga penggunaan icon yang mudah dikenali. Kemudian user flow, ada alur pengguna. Jadi user flow merupakan alur yang menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi Algoria. Jadi untuk user flow-nya dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, masuk ke halaman login atau sign up. Terus pengguna yang belum memiliki akun dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan sedangkan pengguna yang telah memiliki akun bisa langsung login menggunakan email dan juga nomor telepon. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang berisi menu utama aplikasi. Jadi, dan untuk selanjutnya, ini ada gambarnya. Ini merupakan alur penggunaannya. Jadi pengguna membuka aplikasi, kemudian login atau sign up, kemudian ketika berhasil bisa langsung masuk ke dashboard, kemudian setelah masuk ke dashboard bisa memilih materi. Ketika materi telah dipilih, maka siswa bisa langsung masuk ke questnya, dan di sini ada 3 level. Jadi tiap level itu langsung diberikan reward. Jadi siswa ketika mengerjakan level 1, maka reward akan muncul gitu. Kemudian ada achievement, kemudian ada adventure map dan leaderboard, kemudian diakhiri dengan profil. Dan ini adalah sketsa awal wireframe yang telah saya buat di sini untuk tampilannya. Jadi wireframe merupakan tahap perancangan antarmuka yang dibuat dalam bentuk sederhana untuk menggambarkan struktur dan alur penggunaan aplikasi sebelum memasuki tahap desain visual yang lebih detail. Jadi wireframe ini berfungsi sebagai rancangan awal yang menunjukkan penempatan elemen-elemen utama seperti tombol, kolom input, menu navigasi, area konten, fitur gamifikasi yang akan digunakan dalam aplikasi gitu. Jadi ini adalah rancangan awalnya. Nah, selanjutnya ada desain UI dan UX-nya. Nah, ini ada desain UI dan UX-nya. Kita langsung saja masuk ke rancangan aplikasi yang sudah saya kembangkan saja. Oke. Ini adalah aplikasinya. Jadi untuk halaman pertama itu ada halaman sign up terlebih dahulu. Di sini ada 2 opsi, bisa menggunakan nomor telepon atau email. Ketika sudah, nah di sini teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu pada halaman ini seperti memberikan nama lengkap dan juga email, kemudian bisa membuat password, kemudian sign up. Nah, jika sudah sign up, bisa langsung login saja dengan memasukkan email ataupun nomor telepon dan juga password yang sudah teman-teman miliki. Kemudian bisa klik login, akan muncul ke halaman berikutnya, yaitu halaman dashboard. Dan di sini langsung ada tampilan profil dan juga ada progresnya. Kita sudah sampai di level berapa dan XP yang sudah kita dapatkan tuh ada berapa. Kemudian ada teks seperti halo user gitu. Di sini karena usernya dia, maka yang muncul adalah halo dia gitu. Dan di sini ada tombol seperti mulai belajar dan baik saya. Kita bisa langsung saja klik tombol untuk mulai belajar. Nah, di sini terdapat beberapa materi yang tersedia. Jadi di sini sudah selesai.
materinya nanti akan muncul seperti ini. Materi telah selesai, silahkan pilih ke materi berikutnya. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung klik materi sedekat. Nah, di sini terdapat map adventure-nya, petualangannya. Dan di sini ada judul yaitu challenge petualangan algoritma. Dan di sini ada pengertian singkat tentang sudekotnya, dan di sini ada tombol mulai belajar. Dan di sini ada tombol level-levelnya. Kita pertama-tama klik dulu ya tombol level satunya. Nah, yang akan muncul adalah pengantar sudekot atau materi teksnya. Jadi di sini ada materinya. Next. Nah, di sini materi juga, next lagi, dan di sini adalah video pembelajarannya. Kemudian next. Nah, di sini masuk ke quest level 1 nih, ada instruksinya. Dan ini kan dilakukannya secara hybrid. Jadi instruksinya di aplikasi ini dan pelaksanaannya itu dilakukan di dalam kelas gitu. Jadi ini ada instruksinya. Susun pseudocode untuk menghitung luas persegi berdasarkan nilai sisi yang diinput pengguna. Jadi nanti itu guru akan memberikan puzzle kepada siswa. Jadi siswa membentuk beberapa kelompok dan guru akan memberikan puzzle. Jadi dilaksanakannya secara hybrid gitu ya. Kemudian next. Nah, jika sudah maka akan muncul reward seperti ini. Jadi ada XP-nya mendapatkan 20, ada congratulations, dan juga ada tombol di bawahnya ini, ada next dan juga start over. Untuk next ini untuk ke berikutnya, dan start over kalau teman-teman belum puas dengan skor yang didapatkan, maka bisa memulai level 1 kembali gitu. Oke, ini ada quest level 2. Instruksinya ada di sini. Sama seperti tadi untuk konsepnya, dilakukan secara hybrid. Instruksi ada di aplikasi dan pelaksanaannya dilakukan di dalam kelas, sehingga siswa dan guru itu tidak ketergantungan dengan teknologi. Jadi bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya dan juga kolaborasi di dalam kelas juga bisa tercipta dengan baik. Oke, next. Nah, ini sama, maka akan langsung muncul seperti batch-nya. Kemudian next. Nah, sama ini juga level 3 dan dilaksanakannya juga sama seperti sebelumnya. Kemudian kita next. Sama seperti tadi, di sini ada halaman batch. Kemudian next. Nah, kemudian yang terakhir ini ada leaderboard. Jadi di sini ada leaderboardnya, di sini juga instruksinya dilakukan di dalam aplikasi, namun pelaksanaannya tetap di dalam kelas. Jadi nanti guru menghitung skor mereka diurutkan dari yang terbanyak hingga terkecil. Jadi nanti diurutkan papan peringkatnya di dalam kelas gitu. Kita bisa klik logout, maka dia akan langsung keluar ke aplikasinya. Oke, kita kembali lagi setelah kita mendemonstrasikan aplikasinya. Oke, di sini terdapat kesimpulan. Jadi, berdasarkan proses perancangan yang telah dilakukan, aplikasi Algoriap Pseudocode Adventure berhasil dirancang sebagai media pembelajaran berbasis gamifikasi untuk materi algoritma dan juga pseudocode pada mata pelajaran informatika kelas 10 SMA. Aplikasi ini mengintegrasikan elemen gamifikasi seperti XP, badge, level, quest, progress, dan juga adventure map leaderboard untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Nah, selain itu juga aplikasi ini kan menerapkan konsep pembelajaran hybrid dengan mengombinasikan media digital dan aktivitas fisik berupa puzzle card serta challenge board. Dalam proses pengembangan telah dihasilkan wireframe, user flow, mock-up antara muka, dan prototipe yang menggambarkan alur penggunaan aplikasi secara utuh. Perancangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip UI ataupun UX seperti kesederhanaan, konsistensi, kemudahan navigasi, dan pemberian umpan balik kepada pengguna. Jadi melalui proyek ini diperoleh pemahaman mengenai pentingnya perancangan antarmuka yang berpusat pada pengguna dalam menciptakan aplikasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mudah digunakan dan mendukung tujuan pembelajaran.
Dan yang terakhir ada evaluasi dan saran pengembangan. Meskipun rancangan aplikasi telah dibuat secara lengkap, pengembangan yang dilakukan masih berada tahap desain dan prototipe sehingga belum diimplementasikan dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Oleh karena itu, diperlukan tahap pengembangan lanjutan berupa pembuatan aplikasi fungsional serta pengujian kepada pengguna untuk mengetahui tingkat usability dan efektivitas. Media pembelajaran yang dirancang ini harapannya ke depannya aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur yang lebih interaktif, seperti sistem penilaian otomatis, penyimpanan progres belajar secara real time, dan integrasi database pengguna, serta visualisasi gamifikasi yang lebih menarik. Selain itu, diperlukan uji coba kepada peserta didik dan guru untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan desain untuk pengembangan aplikasi pada tahap berikutnya. Baiklah, sekian untuk presentasi hasil ujian akhir semester mata kuliah Desain Kreatif Aplikasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.